Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para sepuh bini sepuh, para hujjaj, para sepuh bini sepuh, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Baitul Jannah yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Teriring doa semoga para bapak jamaah sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan segala karunia nikmatnya kepada kita. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Juga tidak lupa pula tentunya adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman yang membawa umatnya minadh dhulumati ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian yang sedang diajar taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian pada kesempatan malam keempat daripada bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah ini, marilah kita awali dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini yang sakit di antara kita, kerabat kita, keluarga kita diberikan kesembuhan dengan segera, termasuk juga istri saya sedang sakit tadi, makanya agak terlambat berangkat. Mudah-mudahan kita semua, terutama yang sedang sakit, diberikan kesembuhan dengan segera, diberikan kesabaran, kekuatan lahir dan batin dalam menjalani ujian tersebut. Dan dengan keberkahan suratul Fatihah ini pula hasil ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Kita lanjutkan dengan baca Sayyidul Istighfar. Silakan diikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pengajian kitab hadis Al-Lu'lu' wal Marjan yang berisi kumpulan ringkasan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Malam ini kita masuk ke halaman 66. Judul beriman kepada Allah adalah amalan paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam suila, pernah ditanya, ayyul amali afdalu. Ayyu artinya apa, al-amali perbuatan. Kalau menggunakan alif lam berarti ma'rifat khusus, mirip-mirip kalau dalam bahasa Inggris pakai the, ya, school dan the school, beda ya. Ada school khusus, ma'rifat, school umum. Ayyul amali, amal apa, afdalu yang lebih utama. Maka yang diharapkan ini jawabannya adalah amal istimewa. Amal apa yang sangat istimewa atau yang lebih utama? Faqala, lantas Nabi menjawab bersabda, imanun billahi wa rasulihi. Jawab Nabi ketika itu, amalan yang paling utama di urutan pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Qila, dikatakan lagi, artinya ditanya lagi ini baginda Rasul. Summa madza? Summa kemudian, madza? Apa lagi yang termasuk amal yang utama, istimewa, yang afdal? Qala, jawab Nabi, al jihadu fi sabilillah. Selanjutnya termasuk amal yang afdal adalah jihad, berjuang di jalan Allah. Kila, dalam riwayat ini perawi yang meriwayatkan yakni sahabat Abu Hurairah, beliau menceritakan, ya, jadi bayangkan bahwa Abu Hurairah itu ada di tengah-tengah kumpulan, sedangkan ada tanda petik jamaah yakni sahabat yang bertanya kepada Rasul, dan yang merekam riwayat atau hadis atau percakapan itu adalah sahabat Abu Hurairah. Gitu kira-kira Pak hadis itu. Kemudian kila ditanya lagi, dikatakan lagi. Kalau suila ditanya soal, ya, soal itu tanya. Kila dikatakan artinya ditanya lagi. Ya. Mungkin
yang bertanyanya masih orang itu, bisa juga orang yang lain. Gambaran kita mungkin orang itu nanya lagi, atau bisa jadi aslinya panjang percakapan itu, namun dilaporkan oleh Abu Hurairah lebih singkat. Ditanya lagi Rasul tentang apa? Summa madza, kemudian apa amal yang utama? Qala, jawab Nabi, hajjun mabrurun, yakni haji yang mabrur. Akhrajahul Bukhari, telah meriwayatkan. Kharaja itu secara bahasa keluar, telah mengeluarkan, maksudnya telah meriwayatkan terhadap ini hadis fi kitabil iman, dalam kitab iman. Tetap Sahih Bukhari, cuma istilahnya folder-folder bahasannya itu ada bahasan iman, ada bahasan tentang permulaan wahyu, ada bahasan tentang sholat, disebutnya kitab, bukan kitab fisik buku, bukan. Fi kitabil iman, dalam kitab iman. Kitab iman itu kitab bahasan yang kedua dalam kitab Sahih Bukhari. Bab man qala innal iman huwal amal. Babnya tentang apa namanya? Babu man qala, orang yang berkata innal iman, sesungguhnya iman, huwal amal, itu adalah amal, artinya secara johiriyah. Titik. Kita bahas. Para bapak jamaah sekalian rahimakumullah, sesuai dengan judul ini, beriman kepada Allah adalah amalan yang paling utama. Ada namanya fadilah, ada namanya faridoh. Dalam urusan amal yang harus diutamakan tentu yang faridoh, yang berupa kefarduan. Adapun fadilah itu keutamaan, artinya dari sisi keutamaan, sisi keistimewaan. Dan para sahabat juga tentunya kita juga sering termotivasi dengan amalan-amalan yang memiliki nilai keutamaan, keistimewaan tertentu. Dalam riwayat-riwayat lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering juga ditanya, ayul amali abdol, amal apa yang abdol. Dalam kesempatan lain kita mungkin pernah mendengar amalan yang abdol, diantaranya apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam kesempatan lain Nabi juga berkata yang termasuk amal yang utama adalah as-salatu fi waqtiha. Dalam redaksi lain, riwayat lain, fi awwali waqtiha, salat di awal waktu. Dalam satu kesempatan saya pernah bersama Allahyarham Imam Besar Masjid Istiqlal sebelum yang sekarang, namanya Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Saya undang beliau ke Bogor dalam sebuah sesi pengajian ceramah agama. Kebetulan naiknya beliau ke podium menjelang atau sekitar setengah jam sebelum zuhur. Di tengah-tengah beliau bicara, ngong suara azan, ada suara azan. Lalu beliau menyampaikan supaya jelas pemahamannya. Apa kata beliau? Ini azan, kita sholat dulu. Tentu kalau azan berkumandang kita dengarkan. Sholat dulu atau kita selesaikan ngajinya. Apa jawaban beliau yang menarik? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Riwayat lain tambah wa muslimah. Ngaji, mencari ilmu urusan syariat, ya, syariat. Ilmu syariat, ilmu agama itu adalah faridoh. Apa tadi faridoh? Sebuah kefarduan. Sedangkan tadi salat di awal waktu adalah fadilah. Namun bukan berarti ini menyepelekan salat, bukan. Ya. Ketika dalam konteks demikian, misalnya Pak Ian kebetulan jam ngajar sampai jam 12.15 misalnya, atau sampai jam 12 misalnya, ngong suara azan, datang waktu sholat, ya, azan berkumandang kita hormati sebagai adab, kita jawab. Setelah itu kita sampaikan, baik anak-anak atau mahasiswa, kita selesaikan dulu sampai tuntas, baru setelah itu Anda sholat dan mengerjakan kefarduan Anda masing-masing.
dan kita berazam tidak akan melewatkan atau menunda sampai datangnya akhir waktu. Harus ada azam. Termasuk bapak bekerja atau meeting, Pak, azan, ya azan, kita break dulu. Bagaimana sholat? Kita bereskan dulu ya, karena kadang-kala kalau kita break sholat balik deui lila deui sabatang heula gitu. Jadi biar ngerti, dan harus dipahami, bukan berarti menyepelekan sholat, bukan. Tentu kita harus tahu porsinya menempatkan sesuatu. Apalagi istilahnya begini, kita sedang membahas ilmu syariat yang berkenaan dengan sholat atau berkenaan dengan akidah, kita beresin dulu gitu, selama tidak menunda pelaksanaan waktu sholat sampai berakhirnya waktu sholat tersebut. Jadi begitu ya. Nah, maka kita dudukkan perkara yang ada fadilah, ada faridah. Yang sedang kita bahas ini adalah fadilah, dan kita tentu yakin para ulama itu, para sahabat ini yang bertanya, beliau ini sudah selesai dengan faridah, dengan keperluan nggak perlu ditanya lagi. Walaupun memang kapasitas para sahabat itu beda-beda, macam-macam, sama kayak kita, Pak. Ada yang kegiatan aktivitasnya dagang, ada ya. Kalau para sahabat sekelas Abu Hurairah ini, termasuk juga Abu Dzar Al-Ghifari, itu beliau mendedikasikan dirinya itu tinggal sebagai ahlus suffah di pinggiran masjid ya, ngaji belajar, sholat ibadah pasti itu begitu, sehingga memang menyibukkan diri di situ gitu. Ada juga tadi yang aktivitasnya duniawi tapi tentu tidak melupakan peribadatan yang halnya pokok yang wajib. Nah, maka para sahabat kita tangkap ada sebuah kesan, ada sebuah isyarat dalam hadis ini bahwa luar biasa semangat beramal, semangat beribadah, melakukan ketaatan di kalangan sahabat, sehingga beliau-beliau radhiyallahu ta'ala anhum ingin tahu amal apa sih yang utama, selain tentunya yang pokok yang bersifat fardu ya. Yang pertama dijawab apa amal yang paling utama? Imanun billahi wa rasulihi, iman kepada Allah dan Rasulnya. Karena ini sifatnya pokok. Sehebat apapun sahabat kita, teman kita yang lintas iman di luar Islam, yang tidak beragama Islam, dia berdonasi bahkan untuk saudara kita seagama yang tidak mampu, bahkan dia bangunkan masjid ya. Ada kan influencer tuh bangunkan masjid ya, kurban dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada iman, ya maaf, tidak diterima untuk urusan akhirat. Mungkin secara duniawi ya itu akan bermanfaat secara duniawi, tapi apakah berpotensi akhirat? Saya bisa saja husnudzon begini, moga-moga ketika diterima kebaikan itu oleh saudara-saudara muslim, timbul ucapan doa, mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan saja, husnudzon ya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah masuk Islam ya. Kalau kita sebutkan ada tuh siapa Sumargo itu kan non muslim ya, muslim nggak? Non ya kan ya. Dia katanya berkorban. Siapa itu yang suka ditonton sama anak-anak tuh, influencer Willy apa itu ya kan, yang anak muda itu dia non muslim ya kan ya. Dia banyak melakukan kebaikan, kita acungkan jempol. Secara duniawi insya Allah ada manfaat untuk sesama, tapi secara akhirat ya beda lagi, karena harus ada iman. Namun tidak menutup kemungkinan ada doa-doa baik dari sahabat-sahabat kita sama muslim, moga-moga yang bersangkutan dapat hidayah, aminkan saja begitu, tidak menutup kemungkinan gitu, asal jangan merusak saja. Sebab ada kaum orientalis, kaum non muslim yang belajar Islam tapi untuk merusak, ada ya. Yang hafal Quran ada, nggak banyak, ada, tapi itu tadi tujuan untuk merusak. Dulu ada Snokhonch ya kan, orientalis ya, sayang nggak dapat taufik hidayah, mungkin merusak gitu.
Iman kepada Allah itu penting. Kalau boleh saya ilustrasikan, iman itu pokok angka 1. Kebaikan yang dikerjakan angka nolnya, digit 0 maksudnya, angka nolnya. Kalau banyak melakukan kebaikan tanpa ada iman, ya 0 saja yang diperbanyak. Apa artinya nolnya 10 deret? Kalau tanpa angka 1. Ada angka 1, angka nolnya melengkapi berupa kebaikan. Itulah yang bapak-bapak harus bisa lakukan. Wa rasuli, iman kepada utusan Allah. Momentum Maulid Nabi, itu harus menjadi momen kita meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneladaninya. Ditanya lagi, mungkin maksudnya ya kalau iman kepada Allah dan Rasulnya pasti kami iman. Nanya deui, terus apalagi ya Rasul amalan yang utama? Dijawab oleh Rasul, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Dari 3 huruf jim hada, setidaknya ada 3 kata yang populer. Ada jihad, ada ijtihad, ada mujahadah. Kudu hati-hati sekarang pakai jari, ntar sang kampanye lagi. Ada jihad, ijtihad, mujahadah. Jihad adalah kesungguhan, ya. Jihad adalah mendayagunakan seluruh tenaga dan kekuatan, dan realisasinya dalam bentuk peperangan. Dulu ya perangnya tentu melawan musuh-musuh. Hari ini musuh terbesar kita ya adalah nafsu kita. Ada lagi ijtihad, mendayagunakan secara keras dan sungguh-sungguh pada akal pikiran. Kalau jihad kesungguhan secara fisik berupa energi yang kemudian realnya adalah berupa tenaga, kita berperang. Kalau ijtihad kesungguhan dalam berpikir. Para ulama memecahkan berbagai permasalahan, terutama tentang bagaimana muncul ada ijtihad tentang apakah kunut ini termasuk sunnah abad atau tidak. Itu hasil ijtihad. Yang pakai doa kunut silahkan, yang tidak pakai doa kunut juga tidak apa-apa, masing-masing ada dalilnya. Ya, saya ini bapak-bapak tahu Syafi'iyah kunut, saya nggak nyalahin yang nggak kunut. Ya udah silakan, yang nggak kunut juga ada dalilnya saya kira, karena itu juga hasil ijtihad yang menggali dalil-dalil. Nggak bisa yang nggak kunut nyalahin yang kunut. Sebab apa? Yang kunut juga ada dalilnya. Nggak gampang itu menggali dalil, ya, nggak gampang. Kita di Indonesia, di Nusantara ini zakat fitrah dengan apa? Beras. Nggak gampang kemudian timbul kesimpulan bahwa zakat dengan beras, karena itu hasil ijtihad. Di antaranya dengan jalan kias, menganalogikan satu hal dengan kasus yang terjadi di zaman Nabi. Nabi zakat fitrahnya dengan apa? Gandum, kurma. Sedangkan kita dengan beras. Dianalogikan. Analogi itu ya cek bahasa Sunda bisa kompet daunkeun, diseumpamakan. Sama-sama apa kira-kira? Makanan pokok. Cing lamun urang isuk dahar korma rek sakilo ge angger we. Tetap saja kalau belum ketemu nasi encan dahar. Itu malah kita buras sudah 5 saja di saat dikatakannya belum apa? Belum makan. Itu. Nah, maka kita zakat fitri, zakat fitrah dengan apa? Beras. Rek dengan gandum make energen ke, make roti gandum ke, nya angger we can dahar. Da itu bukan kutil balad istilahnya. Bukan satu perkara yang mengokohkan yang menjadi makanan pokok di negeri itu.
Karena makanan pokok keumuman kita orang Indonesia adalah beras yang kemudian menjadi nasi, gitu. Dan itu hasil ijtihad, nggak sembarangan. Jadi jangan kemudian mematahkan satu argumentasi yang itu dibangun melalui proses yang cukup ketat dan nggak gampang. Hormati itu. Saya itu pernah membahas fikih zakat. Yang konvensionalnya saya sampaikan, yang kontemporernya saya sampaikan. Kebetulan itu saya sampaikan di komplek yang itu mayoritasnya dosen, Pak. Iya. Lalu saya sampaikan di antara kontemporer itu adalah zakat penghasilan. Nyeletuk, belum forum, belum sesi tanya jawab, belum nyeletuk, itu mah buatan Ketua Basnas, yang kebetulan saat itu sama-sama mengajar di tempat yang sama. Saya bilang, Pak, itu adalah hasil ijtihad, nggak gampang dan nggak mudah juga mematahkan. Silahkan beda, tapi tidak harus menuduh yang lain salah, karena masing-masing punya argumentasi dan menggali dalil. Zakat profesi, zakat penghasilan itu ada proses penggalian hukumnya, nggak gampang. Maka disinilah saya sering sampaikan, kedepankan ukhuwah, kedepankan persaudaraan, persatuan, dan akhlakul karimah. Beda nggak apa-apa, nggak usah saling menyalahkan. Dengan misalnya saya beda dengan bapak, yang kemudian jangan sampai nggak mau saya menghormati bapak, beda saya mah lantas suul adab, enggak, tetap saya menghormati. Saya basic masalahnya, maaf, Nahdlatul Ulama, saya tetap duduk bareng rukun ukhuwah Islamiyah dengan saya. Jangan sampai kemudian kita menjelek-jelekan orang lain. Beda pemahaman, jangan sampai kemudian menyebut namanya tanpa gelarnya. Beliau kiai, kita sebut kiai. Beliau ustadz, sebut ustadz. Jangan kemudian kita sebut nama pakai si hanya karena beda. Inilah akhlak yang diajarkan oleh Nabi pun demikian. Nah, jihad, ijtihad. Satu lagi, mujahadah, kesungguhan dalam mengelola spiritual, dalam mengelola nafsu. Itulah mujahadah. Bapak sungguh-sungguh dalam berpuasa. Dalam berpuasa sabar, mujahadah. Mujahadah dalam bermunajat, mujahadah sungguh-sungguh. Menjalani hidup dengan mujahadatun nafs. Ya, sungguh-sungguh dalam mengelola nafsu, nggak gampang. Nah, itulah dari 3 huruf jim hada muncul jihad, ijtihad, mujahadah. Gitu. Kira ditanya lagi ini Rasul, summa madza, kemudian apalagi amal yang utama? Qala, jawab Nabi, hajjun mabrur, yakni haji yang mabrur. Haji mabrur itu, Pak, haji yang penuh dengan kebaikan. Saya mau bedakan antara mabrur dan makbul. Ya, kalau haji sering dikatakan mabrur, kalau umrah makbulah, katanya begitu. Secara bahasa mabrur itu yang penuh dengan kebaikan, makbul yang diterima. Kalau satu ibadah itu makbul, maka insya Allah mabrur. Kalau satu ibadah itu diterima oleh Allah, maka akan berpengaruh, berpotensi positif kepada pribadinya. Dan di antara mabrur itu adalah cirinya, jika kebaikan itu berlanjut. Kata Imam Ibnu Katsir itu, ya, bahwa di antara isyarat satu amalan diterima adalah jika kebaikan itu berlanjut. Ramadan, kalau kita ingin tahu amalan kita diterima, maka amalan itu dipertahankan dengan istiqomah setelah Ramadan. Itu diantaranya isyarat diterima amal kita. Pun demikian di tanah suci, yang haji reguler 40 hari, yang haji khusus 23 hari atau 21 hari. Kebaikan di sana dikerjakan, tahajud, duha, selalu ke masjid,
kemudian di tanah air berlanjut kebaikan itu diantara isyarat apa? Mabrur. Tapi kalau di sana kebaikan dikerjakan, di sini nggak dilakukan, lain mabrur itu mah. Naon? R-nya hilang satu apa? Mabur. Ya. Beres dari sono, pulang ke tanah air, nggak ke masjid-masjid, haji dul majid ya dengarana. Ngadul tedaek ke masjid. Maaf kalau ada namanya dul majid ya. Itulah. Jadi di poin akhir yang ditanyakan oleh sahabat, haji yang mabrur. Ya. Dan ini dijawab oleh Nabi. Kenapa di ujung haji mabrur ini adanya? Karena Nabi tahu tidak semuanya umatnya Rasul, bahkan dari kalangan sahabat saat itu bisa haji. Kalau iman kepada Allah dan Rasulullah, bisa nggak kita semua? Oh bisa. Yang kedua, jihad fisabilillah, bisa nggak sebenarnya? Bisa walaupun terbatas. Yang terbatas secara fisik, setidaknya kita bisa jihad apa? Jihad memerangi hawa nafsu. Karena ketika Nabi pulang dari perang Badar tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan, raja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita kembali, kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ya Rasul, bukan kita ini setelah berperang nih? Ya, tapi jihad akbar adalah memerangi jihad kita. Saat Ramadan puasa ketemu ujian, ketemu nggak perlulah kita berperang, ya nggak perlulah kita berperang dengan secara fisik. Kapanggih golosor nih golosor, kapanggih kadaharan takjil makanan berbuka baru jam 2, nggak usah lihat makanan lah, lihat kanebo aja dikiranya tempe mendoan gitu, lihat kecoa saja dikiranya korma. Ayo gue coba dah gitu ya. Tadi itu Ramadan sekitar 145 hari lagi Pak. Ayo dipersiapkan. Ramadan kalau hitung mundur diperkirakan lebih kurang 145 hari lagi ya. Ramadan 1446 Hijriah diperkirakan lebih kurang sekitar 145 hari lagi terhitung hari ini. Ingatkan kepada istri dan anak-anak kita yang punya utang puasa Ramadan. Ayo segerakan ditunaikan. Hari ini sudah memasuki malam 4 Rabiul Tsani. Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 4 bulan lebih menjelang Ramadan. Ayo keluarga kita diingatkan. Dan para sahabat itu ketika akan menghadapi Ramadan 6 bulan sebelumnya berdoa, Allahumma sallimni Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah, maksudnya sehatkanlah aku untuk mencapai bulan Ramadan. Kalau kita kan tahunya di Rajab saja, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan dan sebagainya. Nah, terakhir ini haji mabrur. Mudah-mudahan kita bisa haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan kenapa juga ini nih terakhir, kenapa haji mabrur? Sahabat itu banyak yang sebagian tidak mampu. Makanya Bapak yang pernah haji atau umroh, ketika ke Masjid Quba di Madinah, ada sebuah hadis, man tatahhara fi baitihi tsumma shalla fi Masjid Quba'in. Siapa orang yang bersuci dari rumahnya, berwudu, kemudian dia pergi ke Masjid Quba dan sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba, maka ia mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Kenapa? Karena Nabi tahu kala itu di Kuba, di kampung Kuba, Madinah, itu banyak yang tidak mampu untuk berhaji. Karena jarak perjalanan saja dengan bus jalur darat itu lebih kurang 6 jam, apalagi dengan onta. Gitu. Karena itu para bapak jemaah sekalian rahimakumullah, berdoa saja moga-moga Allah nasibkan kita bisa haji maupun umroh. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Semoga kita bisa mengerjakan amalan-amalan utama yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri untha wa dzakar wasbunallahu ni'mal wakil.
mustahil, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.